Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi kembali kepada kalian tentang 11 langkah yang bisa kita gunakan untuk menyusun penelitian kuantitatif. Langsung saja teman-teman, tetapi sebelumnya silakan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Ya, yang pertama, teman-teman harus pahami bahwa penelitian kuantitatif itu sumbernya berasal dari teori. Ya, teori ini bisa teman-teman temukan dari literatur, ya, referensi yang terkait, kemudian penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Ya, karena penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang sumbernya pertama deduktif, ya, maka teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa teori yang cocok, apa penelitian terdahulu yang cocok untuk penelitian tersebut. Yang kedua, teman-teman harus membangun hipotesis. Ya, hipotesis penelitian sering dilakukan di penelitian kuantitatif. Bahkan di penelitian kualitatif juga ada, tetapi di penelitian kuantitatif lebih sering digunakan. Nah, hipotesis ini teman-teman adalah asumsi pertama teman-teman tentang teori yang dilakukan. Misalnya, teman-teman memiliki hipotesis H0 menyebutkan ada hubungan antara insentif yang diberikan kepada karyawan dengan produktivitas kerjanya. Kemudian, hipotesis yang satu, tidak ada hubungan antara pemberian insentif karyawan terhadap produktivitas kerjanya. Jadi hipotesis itu teman-teman bisa beberapa dalam satu penelitian, tergantung variabel, tergantung beberapa konsep yang sudah teman-teman bangun dari teori. Selanjutnya kita akan membuat riset design. Ya, riset design ini kalau penelitian kuantitatif ada eksperimental, ya ada juga deskriptif, ya ataupun inferensial. Jadi teman-teman harus familiar terhadap itu karena kalau deskriptif kita ingin menggambarkan hasil penelitian dan tidak menyimpulkan hasil penelitian tersebut sebagai kesimpulan ataupun generalisasi atas populasi. Sedangkan inferensial, ya itu bisa teman-teman lakukan untuk menyimpulkan dan hasil kesimpulan itu berlaku untuk semua. Jadi teman-teman silahkan dalami riset design dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya ada operalisasi konsep. Ya, teman-teman, kalau kita sudah menemukan teori, ya udah menemukan hipotesis dan langkah berikutnya untuk operalisasi konsep, teman-teman harus membuat instrumen penelitian. Ya, di sini kalian harus bisa mendefinisikan konsep yang dibangun atau variabel yang dibangun dalam penelitian. Ya, baik itu variabel independen, variabel dependen, atau variabel yang mungkin ada perantara. Jadi teman-teman, sumber dari operasionalisasi ini bisa kalian dapatkan dari penelitian terdahulu, kemudian dari peraturan-peraturan pemerintahan atau yang terkait, kemudian bisa didapatkan dari beberapa jurnal artikel yang terhubung dengan penelitian kita. Jadi akan sangat membantu ketika kita menggunakan operalisasi dari penelitian yang terdahulu agar kita bisa menemukan penelitian kita dan juga tidak terlalu banyak langkah yang ingin kita lakukan dalam operalisasi konsep. Selanjutnya, teman-teman memilih lokasi. Ya, walaupun sering dilakukan lokasi penelitian ini misalnya di satu tempat, ya. Kemudian kita mencari lagi ya misalnya teori atau hipotesisnya. Nah, ini penting teman-teman karena kita sering keterbatasan dalam biaya, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga dalam melakukan penelitiannya. Jadi silahkan pilih tempat, lokasi yang ingin kalian lakukan sehingga tidak memberatkan beberapa poin yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya, selecting responden. Ya, ini bisa disebut sebagai penarikan sampel dalam penelitian.
Ini sangat penting teman-teman, karena sebelum meneliti kita harus memilih sampel yang ingin kita teliti. Ya, ada banyak metode yang bisa kita gunakan dalam penarikan sampel. Silahkan teman-teman dalami apa saja jenis-jenis populasi, jenis-jenis sampel yang bisa kita lakukan dalam penelitian kuantitatif. Kemudian pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini dalam penelitian kuantitatif bisa dilakukan dengan berbagai cara, ya, bisa dengan kuesioner ya, atau angket, ataupun bisa dibantu dengan penelitian-penelitian terdahulu, ya, karena kita bisa saja menggunakan sumber data primer ataupun sumber data sekunder untuk penelitian kuantitatif. Ya, jadi data collection ini teman-teman bisa juga dibantu dengan adanya teknologi, misalnya survei Monkey ataupun Google, ya, bisa dibantu dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Kemudian data processing. Nah, ini teman-teman kita bisa hubungkan dengan tujuan penelitian kita ataupun hipotesis kita ataupun apa yang ingin teman-teman lakukan dalam penelitian tersebut. Misalnya apakah untuk deskriptif atau inferensial, maka teman-teman proseslah data tersebut dengan ketentuan-ketentuan statistik yang berlaku. Ya, saya sarankan teman-teman menggunakan aplikasi pengolah data seperti SPSS, Stata, GSP, NVivo untuk kualitatif, ya. Tetapi untuk kuantitatif itu sendiri pakailah yang mungkin bisa diakses dengan mudah dan bisa digunakan dengan mudah, teman-teman. Kemudian data analisis, ya silahkan teman-teman setelah mendapatkan hasil penelitian, ya proses data tadi, analisislah data tersebut sehingga hipotesis yang tadinya kita bangun dan kita bisa menjawab hipotesis tersebut dengan bukti statistik dan analisis yang kita lakukan. Selanjutnya menemukan dan juga menyimpulkan. Nah, ini sangat penting teman-teman, karena dalam penelitian kuantitatif ketika kita menguji hipotesis bisa jadi hasil uji tersebut berbeda dengan penelitian terdahulu. Ya, bisa jadi kita kepikiran ketika misalnya hubungan antara variabel X dengan Y atau independen dengan dependen itu tidak ada hubungan. Nah, itu tidak masalah teman-teman, karena dalam penelitian itu kita menemukan fakta, menemukan yang apa terjadi sebenarnya. Jadi ketika tidak ada hubungan tidak menjadi masalah, dan itu adalah hasil penelitian kita. Ya, jadi apapun ya teman-teman, conclusion dari penelitian kita itu disesuaikan dengan beberapa tahap, dan pastikan tahapan yang sebelumnya sudah sesuai dengan ketentuan metode penelitian. Kemudian yang terakhir, ya, ada publikasi. Ya, ini publikasi ini bisa teman-teman lakukan di berbagai media, ya, cetak ataupun online, atau jurnal-jurnal internasional atau nasional. Jadi ini bisa menambah kredit ilmiah teman-teman secara bisa dihitung di internet. Ya, mungkin itu teman-teman tahapannya, ya. Ya, tadi kita mulai dari teori, kemudian hipotesis, kemudian research design, kemudian operasionalisasi konsep, kemudian selecting research site, selecting respondent, data collection, data processing, data analysis, finding conclusion, publishing result. Jadi ini tahapan yang paling umum yang dilakukan, dan saya rasa sudah mencakup di sini teman-teman. Dan kalau kalian kurang informasi tentang tahapan ini, bisa gunakan buku Creswell tentang metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Untuk saat ini itu saja yang bisa aku bagikan teman-teman. Silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, dan kita bisa bersama lagi nanti untuk menemukan topik-topik penelitian aplikasi pengolah data di video berikutnya. Saya sampaikan terima kasih.